Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini merupakan video tugas kelompok dari mata kuliah Psikologi Kepribadian tentang psikologi positif. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Amatul Firdausyah, Clara Amanda, dan Mary Vyoga. Adapun pokok-pokok pembahasan dalam video ini, pertama, biografi Martin E.P. Seligman, kedua, teori psikologi positif, ketiga, contoh-contoh teori psikologi positif, dan yang keempat, analisis pembentukan perkembangan dan kepribadian. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang biografi The Father of Positive Psychology, yaitu Martin Seligman. Seligman adalah seorang profesor psikologi di Universitas Pennsylvania dan pernah menjabat sebagai Presiden American Psychological Association atau yang disingkat dengan APA. Lahir pada tanggal 12 Agustus 1942 di Albany, New York, Amerika Serikat. Ia menikah dengan Mandy McCarthy dan terus bersama hingga kini. Mereka dikaruniai 6 orang anak, yaitu Amanda, David, Lara, Nicole, Daryl, dan Carly. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Princeton dan lulus pada tahun 1964. Kemudian ia mendapatkan gelar PhD-nya pada tahun 1967 di Universitas Pennsylvania. Seligman mengawali karirnya menjabat sebagai asisten profesor di Universitas Ithaca, New York. Seligman memulai penelitian di bidang teori tentang pembelajaran ketidakberdayaan, pembelajaran perilaku pesimis, di mana ia memimpin penemuan untuk bidang pengobatan dan pencegahan dari depresi. Dalam penelitiannya di bidang pesimisme dan depresi, ia menemukan dan memasukkan ide baru yaitu optimisme. Inilah awal mulanya ia menaruh dan menentukan ranah baru di psikologi. Halo, saya Mary Vyoga akan menjelaskan part kedua, yaitu teori psikologi positif. Mari kita mengenal apa itu psikologi positif. Psikologi positif adalah studi tentang emosi-emosi positif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Psikologi positif memfokuskan pada pemahaman dan penjelasan tentang kebahagiaan dan subjective well-being. Meskipun demikian, psikologi positif tidak dimaksudkan untuk mengganti atau menghilangkan penderitaan, kelemahan, atau gangguan jiwa, tetapi lebih kepada menambah khasanah atau memperkaya serta untuk memahami secara ilmiah tentang pengalaman-pengalaman manusia. Jadi, misi Seligman ialah mengubah paradigma psikologi dari psikologi patogenis yang hanya berkutat pada kekurangan manusia ke psikologi positif yang berfokus pada kelebihan manusia. Munculnya psikologi positif. Psikologi positif mulai muncul dan berkembang pasca Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, psikologi hanya fokus pada penyakit mental korban perang dan membantu korban mengembalikan kesejahteraan hidupnya yang lebih bermakna dan ke arah yang lebih positif. Psikologi positif merupakan cabang ilmu psikologi yang dideklarasikan pertama kali pada tahun 1998 oleh Martin Seligman dan Mihaly Csikszentmihalyi. Menurut Seligman, ada 3 tujuan pokok psikologi sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu menyembuhkan penyakit mental, mengembangkan potensi individu, dan membuat kehidupan normal yang bermakna. Bidang psikologi positif terdiri dari pengalaman subjektif yang positif, kesejahteraan atau well-being, kepuasan, keterlibatan atau flow, kegembiraan, kebahagiaan,
pandangan kognitif yang konstruktif mengenai masa depan seperti optimisme, harapan, dan keyakinan. Peterson dan Seligman memperkenalkan kekuatan karakter atau character strength sebagai salah satu bidang kajian dalam psikologi positif. Peterson dan Seligman membuat values in action sebagai klasifikasi dari 24 kekuatan karakter yang tersebar dalam 6 kebajikan atau virtues. Berikut ini adalah 24 kekuatan karakter yang tersebar dalam 6 kebajikan. Jika kita lihat dalam tabel ini, kebajikan yang pertama yaitu kearifan dan pengetahuan. Kekuatan karakternya meliputi kreativitas, keingintahuan, keterbukaan pikiran, kecintaan belajar, dan perspektif. Untuk kebajikan kedua, ada keteguhan hati. Kekuatan karakternya meliputi keberanian, ketekunan, integritas, dan vitalitas. Kebajikan ketiga, peri kemanusiaan dan cinta kasih. Kekuatan karakternya meliputi cinta, kebaikan hati, kecerdasan sosial. Kebajikan ketiga yaitu keadilan. Kekuatan karakternya meliputi keanggotaan dalam kelompok, keadilan dan persamaan, kepemimpinan. Kebajikan kelima yaitu kesederhanaan. Kekuatan karakternya meliputi memaafkan, kerendahan hati, kebijaksanaan, dan regulasi diri. Kebajikan yang keenam yaitu transendensi. Kekuatan karakternya meliputi apresiasi terhadap keindahan dan kesempurnaan, bersyukur, harapan, humor, dan spiritualitas. Menurut Seligman, ada 3 cara membangun kekuatan positif manusia. Yang pertama, have a pleasant life atau life of enjoyment. Milikilah hidup yang menyenangkan, dapatkan kenikmatan sebanyak mungkin. Yang kedua, have a good life atau life of engagement. Terlibatlah dalam pekerjaan atau kegiatan yang membuat kita mengalami flow atau keterlibatan. Yang ketiga, have a meaningful life atau life of contribution. Milikilah semangat melayani, berkontribusi, dan bermanfaat untuk orang lain atau makhluk lain. Halo, saya Amatul Firdausya Damai akan menjelaskan part ketiga, yaitu contoh-contoh psikologi positif. Yang pertama, contohnya melakukan tindakan baik untuk orang lain, seperti kita bisa menjadi pendengar yang baik untuk teman-teman kita yang sedang bercerita tentang masalah yang dihadapinya, atau kita bisa membantu teman-teman kita yang sedang mengalami kesulitan. Kegiatan seperti itu akan membantu mereka merasa baik, menjadi teman yang lebih baik untuk Anda, dan membantu mengembangkan jaringan pendukung yang kuat. Yang kedua, biasakan untuk berterima kasih kepada orang lain atas hal-hal yang mereka lakukan dapat membantu membangun hubungan baik. Contoh sederhananya adalah berterima kasih kepada pelayan di restoran atau di kafe yang telah mengantarkan makanan untuk kita. Itu merupakan suatu hal yang positif, mengapresiasi pekerjaan mereka. Yang ketiga, memastikan bahwa setiap hari Anda mengambil bagian dalam kegiatan sederhana itu membuat Anda merasa lebih baik. Yang keempat, analisis pembentukan, perkembangan, dan kepribadian.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan, perkembangan, dan kepribadian adalah 1. Sifat diri yang positif. Maksudnya adalah sifat bisa jadi penyangga kesehatan mental. Contoh sifat yang positif adalah keberanian, optimis, jujur, tabah, dan kemampuan diri yang kuat dalam menghadapi stres akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Yang kedua, intuisi yang positif. Emosi positif hanya akan didapat secara maksimal jika lingkungan manusia berada tersebut memiliki sifat-sifat yang positif. Intuisi di sini adalah lingkungan seperti keluarga, sekolah, organisasi, masyarakat, dan budaya. Sekian dari kelompok kami tentang psikologi positif. Terima kasih telah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.